Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila saya harus berdiri di tempat ini, duduk di depan, bukan berarti saya lebih hebat dan lebih dari Bapak Ibu sekalian. Karena ini semua karena saya mendapatkan tugas amanah ya untuk berbagi praktek baik. Ya. Jadi kalau dibilang narasumber itu rasanya kurang cocok buat saya. Saya lebih senang adalah kawan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya saya tadi senang sudah dimasukkan di grup IKM Kimia MA Jatim. Saya menyapanya dengan kawan-kawan. Ya. Hai kawan. Ya, oke. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Supaya kita lebih dekat, lebih enak Bapak Ibu. Jangan dilihat umur. Jangan dilihat umur Bapak Ibu, tapi kita melihat visi misi ke depan yang akan kita raih untuk pendidikan anak-anak kita semua Bapak Ibu sekalian. Tadi kurikulum vintage saya sudah diinikan ya, sudah dengan Ibu. Jadi saya langsung aja Bapak Ibu. Saya langsung aja masuk ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, adakah yang memahami atau mengerti tentang apa itu pembelajaran diferensiasi? Saya ingin tahu, adakah yang sudah memahami di saat kita dulu masih zamannya kelas akselerasi ya, diferensiasi ya. Ayo, monggo. Satu aja dulu, saya ingin melihat dulu, supaya kita mindsetnya nanti disamakan. Ya. Monggo. Mohon maaf ya, saya tidak ingin mengawali sebenarnya, ini memberi kesempatan pada teman-teman. Saya di sini selaku panitia sekaligus peserta Bapak, jadi nggak apa-apa ya saya ngomong. Jadi setahu saya pembelajaran diferensiasi ini suatu pembelajaran yang menggunakan beberapa metode pengajaran, yang dimana yang kita sesuaikan dengan kebutuhan dari siswa itu. Itu yang saya tahu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Titi ya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu kita harus melihat minat dan bakat dari anak murid kita. Ya. Jadi nggak semudah kita merancang seperti merancang RPP saja terus kita pakai untuk pembelajaran diferensiasi, tidak semudah itu Bapak Ibu. Tidak semudah itu. Nah, supaya mudah, mari belajar bersama-sama dengan kawan kalian ini, ya. Kawan kalian, ya. Saya lebih senang kita ngomongnya kawan, ya. Itu ya. Mari kita belajar sama-sama, ya. Ada beberapa yang saya harus sampaikan, ya. Nah, pembelajaran individu, ya. Pembelajaran individu itu dapat belajar dengan baik, ya. Diferensiasi itu ada menjadi faktor belajar. Yang pertama itu adalah belajar individu dapat belajar dengan baik pada lingkungan sosial tertentu. Nah, jadi lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi aspek belajar anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat pertimbangan perbedaan siswa. Kita kadang-kadang kan dalam satu kelas kan tidak mau tahu, mengajar saja seenak kita saja kan, tidak melihat perkembangan anak, perbedaan anak kan kita nggak tahu. Ya. Padahal anak itu baru bisa mengerti, belajar apabila dia bisa memahami gambar. Tidak hanya Bapak Ibu seperti saya ini ngomong saja. Nah, ada beberapa kawan-kawan saya di sini yang kalau saya menerangkan seperti ini, saya berbicara seperti ini, itu memahami dan mengerti. Tapi ada yang tidak mengerti. Berarti kita harus bisa memahami perbedaan dari masing-masing kawan-kawan.
dari masing-masing anak murid kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengatasi perbedaan dan minat. Nah, kita harus tahu minatnya anak. Iya. Itu yang pertama. Saya nggak lama ini, paling 30 menit kok untuk mengantarkan bagaimana sih caranya sebelum kita membuat modul ajar diferensiasi. Ya, betul. Nah, ada 3 diferensiasi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah diferensiasi konteksnya. Yang kedua adalah diferensiasi prosesnya. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produknya. Bapak Ibu, syukur-syukur idealnya kalau kita melakukan diferensiasi ini, 3 aspek ini, itu idealnya. Tetapi kalau Bapak Ibu satu saja dalam proses pembelajaran itu melakukan diferensiasi satu saja, itu sudah luar biasa. Kalau 3, sangat-sangat luar biasa. Ya, paham maksud saya Bapak Ibu ya? Nah, artinya kita nggak usah memaksakan ketiga-tiganya dilakukan, ya. Tetapi bisa salah satunya. Ya. Syukur-syukur kalau kita melakukan bisa lebih dari 1, 2, atau 3. Di awal, ya, di awal ini cobalah kita 1 aja dulu. Setelah Bapak Ibu pulang dari Grensa ini, coba diterapkan di kelas, cukup 1 saja. Setelah itu baru berkembang 2, berkembang 3. Nah, itu ya. Oke. Kemudian logika pembelajaran diferensiasi. Ya, yang pertama, murid berbeda dalam belajar, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, itu berbeda belajarnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, agar belajar dengan baik, setiap murid butuh tantangan. Membuat perangkat ajar itu jangan landai-landai saja. Yang penting saya sudah menyampaikan materi, selesai sudah. Sehingga siswa keluar dari ruang kelas tidak mendapatkan pembelajaran bermakna. Guru tidak akan mampu menyediakan jika mengabaikan perbedaan. Ya, itu artinya kalau kita mengabaikan perbedaan dari masing-masing siswa, ada yang A, B, C misalkan, atau yang keempat G. Ya. Nanti A itu apa, B apa, C apa, dan G itu apa akan terjawab. Kalau kita tidak mengetahui 3 atau 4 ini, kita sia-sia. Ya, kita sia-sia. Ya. Oke, kemudian perlu belajar yang fleksibel. Jadi pembelajaran kita itu yang fleksibel, jangan kaku, ya. Tetapi kita bagaimana supaya anak itu bahagia di dalam kelas, di saat saya mengajar itu anak bahagia. Ya. Selesai keluar dari kelas, bagaimana supaya anak itu selalu menantikan kehadiran kita di kelas berikutnya. Itu yang jempol Bapak Ibu, ya. Jempol itu. Kalau misalkan kita belum datang, anak-anak sudah mengharapkan kita datang. Pak, kapan Pak kimia, pelajaran kimia Pak? Bu, kapan Bu pelajaran kimia? Wah, itu yang kita harapkan dari Mas Menteri seperti itu, ya. Kalau saya Mas Menterinya Mas Nadiem, seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang berakar pada lingkungan yang baik, ya. Asesmen untuk pembelajaran dan pengelolaan kelas yang fleksibel. Oke, sama itulah masalah. Nah, untuk balik mana? Bagaimana perbedaannya pembelajaran yang selama ini kita lakukan dengan pembelajaran diferensiasi? Ada perbedaannya. Nanti ini filenya saya kasihkan di dalam grup IKM, nanti akan saya kirim. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencatat semuanya, cukup poin-poin penting aja. Jangan khawatir, saya akan kasih. Nah, perbedaan tradisional classroom dan diferensiasi classroom Bapak Ibu ya.
Yang pertama, perbedaan siswa diperhatikan dan ditindaklanjuti hanya ketika ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya biarin aja. Kalau ada masalah baru ditindaklanjuti. Kan begitu. Anak tidak mengerjakan tugas saya, baru dicari-cari. Kemudian kalau yang classroom diferensiasi, perbedaan siswa dipelajari dan digunakan dasar untuk perencanaan pembelajaran berikutnya. Ya. Bagi dasarnya, asesmen umumnya dilaksanakan di akhir pelajaran. Itu kalau kita sebagai selama ini pembelajaran tradisional, asesmen terakhir. Ya. Tapi kalau yang ini ya, penilaian bersifat ongoing dan diagnostik untuk memahami bagaimana membuat pembelajaran itu lebih responsif. Dan seterusnya, yang paling penting adalah yang bagian 1, 2, 3, 4, 5, minat siswa jarang dipertimbangkan oleh Bapak Ibu. Semua tugas sama semua. Hasil produk yang diberikan oleh siswa, Bapak Ibu kerjakan. Misalkan saja ini kimia. Saya biasa mengajar memberi materinya itu umum ya. Kalau di daerah misalkan kimia, pembuatan amonia, kan gitu ya. Anak-anak langsung nulis N2 plus H2 menghasilkan NH3, gitu kan? Beres kan? Apakah anak bisa memahami N2 itu kayak apa? H2 itu kayak apa? Kemudian jadinya NH3 itu kayak apa? Gak bisa memahami. Dia hanya mengerti reaksinya ini toh, selesai. Ya. Tetapi pemahamannya gak paham. Tapi beda dengan anak yang dia punya minat yang bukan seperti itu. Dia membuat sebuah komik cerita. Nah, saya sudah mulai loncat jauh ya nantinya, karena saya kan jadi 30 menit langsung kita action ya, gitu. Nah, membuat komik itu anak jauh lebih berpikir kreatifnya muncul, inovasinya muncul, kemudian berpikir kritisnya muncul, ya, karena dia selain bakat minatnya tereksplor, juga dia Bapak Ibu guru bisa memahami, oh anak ini tipenya ternyata kayak model seperti A, B, C atau G yang saya sebutkan tadi, ya. Apa itu A, B, C, D dan A, B, C dan G nanti itu ya. Nah di situ ada juga anak yang membuat dalam bentuk podcast. Kan sekarang lebih jos kan anak-anak membuat talk show, konten-konten, ya kan? Bahkan saya punya anak murid sekarang udah lulus ya. Nanti ada hasil karyanya yang saya lupa ya. Saya punya buku, membuat buku saya, ya, untuk keempat C saya kemarin ya. 4C saya sudah turun kemarin itu buat buku saya, ya. Di situ bagus. Hasilnya anak saya masukkan di situ. Saya izin dulu pada anak murid saya. Nah, itu kalau enggak nanti saya pada undang-undang, ya, saya masukkan di situ. Nah, ada nanti kasih contoh kan. Lupa saya enggak. Saya pada punya rencana nanti kalau ada sesuatu akan saya kasih hadiah buku saya. Maaf, lain kali saja. Kemudian berikutnya pertimbangkan berdasarkan profil belajar. Nah, ini profil belajar siswa. Kemudian ini memanfaatkan beragam pilihan profil belajar. Kalau yang tradisional, dia hanya relatif kecil mempertimbangkan itu. Tapi kalau yang diferensiasi, dia sudah melakukan belajar profil belajarnya terus sebagai pilihannya.
Ya. Didominasi oleh pembelajaran seluruh kelas, tapi kalau ini tidak, beragam tatanan, ya gitu. Nah, kemudian pembelajaran terpadu oleh teks dan kurikulum. Tetapi kalau diferensiasi, tidak, pembelajaran dibentuk berdasarkan kesiapan minat dan profil belajar siswa. Bagaimana caranya ya nanti ya? Nanti saya ajari Bapak Ibu. Tenang aja. Ya. Ada tujuan pembelajaran diferensiasi untuk murid dan untuk guru. Ya. Kalau untuk murid, pertumbuhan maksimum dari posisi belajar saat ini. Ya. Kalau untuk guru, semakin memahami tentang posisi belajar sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak murid. Jadi kalau untuk guru, pembelajaran diferensiasi itu kita itu melihat kebutuhan anak murid. Tenang aja, Pak. Nah, ini ya ada yang namanya pembelajaran khusus untuk kontennya atau bentuk prosesnya atau bentuk produknya. Ya, di situ ini diferensiasinya seperti ini. Kesiapan belajar untuk konten, diferensiasi konten berbasis kesiapan belajar. Kalau minat, ya sesuai berbasis minat. Kalau proses, ya proses berbasis minat. Kalau produk, ya produk berbasis minat. Kalau minatnya anak itu pada, ya wis, sekarang saya buka aja. Kalau minatnya anak itu dia punya bakat dan dia profil belajarnya itu dia auditori, kemudian ada yang kinestetik, ada yang visual, dan ada yang itu global. Global itu bisa mengarah ke dua-duanya. Mungkin dia juga kinestetik, juga yang visual, atau yang satunya auditori dan yang visual. Ya. Tuh. Nah. Kebutuhan belajar, ya. Kebutuhan belajar murid itu untuk kesiapan belajar itu dilihat dulu adalah kesiapan murid untuk mempelajari materi yang baru. Minatnya suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada situasi yang menyenangkan. Profil belajarnya, pendekatan yang disukai murid untuk belajar dengan gaya berpikirnya. Ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu, diferensiasi proses ya. Nanti kita akan mencoba ketiga-tiganya boleh ya. Tapi kita salah satu aja lah, gak apa-apa ya. Diferensiasi proses, kesiapan belajar, menyesuaikan kompleksitas materinya. Kalau minat, pemberian pilihan pada murid untuk menentukan bagian dari topik yang mereka jadikan spesialisasi. Yang paling dia kuasai, spesialisnya mana. Kalau profil belajar, secara umum berarti mendorong murid untuk memahami suatu ide. Ya, betul. Nah ini yang saya maksud Bapak Ibu. Ada visual, auditori, kinestetik. Itu semua dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, lingkungan ini mempengaruhi budaya yang mengakibatkan anak itu masuk dalam auditori, visual, kinestetik, dan ada yang satu itu namanya global Bapak Ibu. Ya. Ada yang namanya global. Ya. Oke. Strategi untuk mendiferensiasikan. Oke, kurang 10 menit saya ya. Diferensiasi konten, strategi yang membedakan pengorganisasian dan format penyampaian kontennya. Apa yang diajarkan kepada murid sesuai dengan tanggapan terhadap kesiapan minat belajarnya yang berbeda-beda. Kalau diferensiasi produk, ya hasilnya, hasil produknya anak. Proses membedakan model belajarnya, penerapan latihan atau yang dipelajarinya. Nah Bapak Ibu, kalau konten
Yang konten itu menggunakan bagian teks pelajaran atau buku-buku itu Bapak, kemudian menggunakan kontrak belajar, dengan anak. Misalkan kita membuat kesepakatan kelas. Saya biasa kalau saya ngajar di kelas saya, karena saya ngajarnya sedikit ya, hanya 3 kelas ya, karena saya dapat tugas tambahan sebagai wakil kurikulum ya, jadi saya hanya mengajar 3 kelas saja. Setiap saya kelas, saya ajar, saya punya namanya kesepakatan kelas. Saya buat 1 kali, tapi untuk 1 semester. Apa saja yang harus kita sepakati ya, misalkan masuk tepat waktu, mengerjakan tugas, di saat kita mengerjakan bagaimana, atau mungkin di saat kita keluar kita izin dan sebagainya. Itu kesepakatan, tapi dibuat oleh siswa dan saya mengikutinya, sehingga di kelas saya pasti kondusif. Kalau ada yang aneh, temannya akan menegur temannya yang lain. Nah, itu saya terapkan sebagai budaya positif di kelas. Itu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran mini atau mini lesson ya. Menyediakan sistem pendukung yang beragam, menyajikan bahan dalam mode berbeda. Kalau produk aktivitas membangun pemahaman, kemudian tugas kinerja atau performanya, kemudian juga produk permintaan kepada murid, yaitu untuk mentransfer keterampilan esensialnya. Langkah-langkah merancang pembelajaran diferensiasi ya. Yang pertama, kita tentukan KD atau TP, KD atau TP-nya ya. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Ini nanti saya kasih caranya. Kalau yang nomor 1 tidak perlu, karena sudah ada di CP, sudah ada di KD, tinggal kita mengambil. Kalau yang nomor 2 ini memang harus saya. Kemudian yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang dilakukan. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran proses konten produk ya. Oke. Nah, untuk yang visual ini kan melihat baru mengerti ya kan, melihat baru bisa memahami ya. Kemudian kalau auditori ya, seperti yang saya sampaikan ini, mendengar harus ngerti, sambil tidur mendengarkan yang ngerti ya. Itu kalau auditori ya. Makanya kalau saya mengajar ke anak murid saya, kalau anak murid saya itu sambil merem-merem, sambil saya dulu marah saya, tapi setelah saya kena guru bergerak, ternyata itu adalah salah satu tipe yang auditori. Justru di saat mengerjakan dia bisa. Nah, di situ jadinya saya harus bisa memahami itu. Ya. Makanya saya juga bisa memahami kalau di tempat ini ada yang tertidur, tapi saya bekerja. Maaf Bapak Ibu guyonan ya, kawan-kawan guyonan loh ya, jadi masih di hati loh ya. Kemudian yang kinestetik, terlibat secara fisik. Nah, ini cocok, pelajaran kimia cocok, anak-anak praktikum kan. Tapi rata-rata anak itu kalau disuruh praktikum sepenuhnya minta ampun, tetapi di saat tagihannya meletai ya kan, karena apa? Ada 4 jenis tadi. Satu kelas ada 30 anak, ada 8 anak belum mengumpulkan, karena memang dia tipenya bukan tipe yang seperti itu.
Kalau kita kasih kebebasan silakan, oh nanti ada contohnya, ada, tenang aja, guys nanti aja, supaya Bapak Ibu tidak penasaran, ya. Nah, oke, kurang 5 menit. Jadi diferensiasi dan sumber data, ya. Di saat kita membuat diferensiasi, Bapak Ibu harus mempunyai baik data. Tidak bisa asal ngomong, tidak bisa asal koyoke. Nah, nggak bisa. Karena yang kita hadapi adalah manusia. Harus ada data yang mendasarinya kita mengambil sebuah keputusan. Karena ini menyangkut anak-anak ke depan. Ya. Yang pertama, kesiapan belajar. Sumber datanya adalah hasil penilaian sebelumnya. Ya. Minat bisa diambil dari angket, kuesioner, ataupun wawancara. Ya. Profil belajar, angket gaya belajar, wawancara dan observasi. Oke. Nah, diferensiasi berdasarkan minat murid, kegiatan penugasan. Ya, itu saya ambil garis besarnya. Ya, yaitu profil minat siswa. Ya. Misalkan nama siswanya seperti ini. Ini ya anak-anak senang di model-model gaya bahasa, senang yang ada di sains, senang yang ada di seni. Ya. Produknya bagaimana? Semua produk siswa mempresentasikan sumber daya alam misalkan yang ada di sekitar tempat tinggal. Ya. Kemudian prosesnya untuk bahasa, siswa membuat puisi. Ini kan nanti produk, ya prosesnya, ya nanti sainsnya siswa membuat klarifikasi tumbuhan. Kalau ini biologi ya dan hewan dari lingkungan alam sekitar rumah. Kemudian yang seni bisa bentuk komik, bisa bentuk poster, ya bisa bentuk gambar, ya seperti itu. Oke, sekarang kalau yang visual, ya. Misalkan produknya siswa mendemonstrasikan jenis-jenis sumber bunyi dan sifat-sifat bunyi. Proses, guru memberikan materi tentang bunyi melalui video dan animasi. Itu yang untuk siswa yang visual. Kalau yang auditori, LKPD-nya dipelajari siswa dilengkapi dengan link audionya. Ya. Kemudian kinestetik, LKPD dipelajari dengan adanya gambar-gambar atau wallscript-nya. Seperti itu. Ini nggak perlu. Oke. Kita akan masuk untuk tanya jawab dulu. Monggo dipandu. Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya masih bingung tentang ini apa pembelajaran terdiferensiasi. Terutama kalau misalnya kita langsung ke dalam kelas, misalnya saya dapatkan untuk diferensiasi proses, apakah waktu misalnya kita mengajar suatu materi, misalnya saat ini saya sedang mengajarkan materi poligrafi pelarutan. Nah, secara proses hanya punya PowerPoint semacam itu. Jadi satu kelas semuanya akan mendapat PowerPoint. Saya tidak bisa mengelompokkan apakah siswa ini termasuk auditori, visual atau kinestetik. Pokoknya materi saya sampaikan seperti itu. Terus kemudian nanti mengenai produk, diferensiasi produk, pada saat praktikum dalam penerapan penurunan titik mutu, semuanya saya disuruh membuat es krim misalnya seperti itu. Nah, yang perbedaan atau diferensiasi produk itu seperti apa? Apakah kelompok ini saya suruh membuat apa lain misalnya seperti itu atau bagaimana? Terus kalau mas ini yang saya bingungkan untuk materi kimia Bapak terutama. Terus waktu misalnya laju reaksi, kelompok ini misalnya praktikum tentang pengaruh luas permukaan, yang ini tentang konsentrasi kelompok ini. Nah, itu apakah termasuk diferensiasi produk atau bukan? Nah, ini terutama dalam
dalam pembelajaran secara real yang saya masih bingung tentang yang dimaksud dengan pembelajaran terdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih Ibu dari Nganjuk yang luar biasa. Ibu bingung pantes, ya teman-teman bingung pantes. Bapak Ibu jangan bingung. Sebentar saya kasih tahu caranya. Kan saya belum memberitahu caranya, tadi hanya garis besar saja. Kalau masih ini apakah saya sudah melakukan diferensiasi proses atau produk ya? Jawabannya nanti. Ya, lihat sengaja saya tadi menyampaikan dengan cara bicara saya agak lumayan cepat. Itu saya ingin mengukur, mohon maaf kawan-kawan ya, mohon maaf ya, untuk mengukur tingkat cara memahami apakah sudah sesuai dengan harapan yang akan saya capai nanti. Nah itu saya sengaja memang agak cepat tadi. Beda kan kalau saya sekarang bicara seperti ini. Nah, ternyata saya agak cepat tadi. Ada satu yang tanya, oh berarti saya harus mengurangi volume cara saya menyampaikan supaya lebih bisa memahami. Nah itu salah satu trik untuk diferensiasi. Nanti ada saatnya ya. Oke. Bagaimana? Masih ada satu lagi supaya saya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zainal dari Madrasah Pamekasan. Yang saya ingin tanyakan, alhamdulillah tadi sudah ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Bapak tentang pembelajaran diferensiasi yang ada 3 ya Pak. Ada proses, ada kompetensi, dan ada produk. Tapi ini karena masih awal di sekolah kami, masih tahun pertama melaksanakan kurikulum merdeka, itu ada peserta didik baru ternyata dari BK itu sudah memberikan tes psikologi, tes. Jadi kemampuan anak mulai yang 3 itu sudah diketahui oleh BK. Kita sebagai guru sudah mengetahui kemampuan anak, tinggal kita cek di BK itu dan sudah dipetakan. Terus nanti masuk dalam proses yang 3 itu, kita sebagai guru, apakah semua yang 3 itu harus kita laksanakan proses itu? Tapi kalau yang di proses itu kan jelas berkaitan dengan KBM, proses setiap hari. Masalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu tentunya kita sudah dalam proses itu. Yang saya ingin tanyakan tentang yang produk. Produk itu masuk ke project kayaknya. Nanti dalam proses diferensiasinya itu, pengelompokannya itu. Terus nanti juga yang kedua, bagaimana nanti kalau sudah dikelompokkan? Oke. Kalau dari BK itu sudah memetakan per kelas, karena kelas 1, kelas 10 itu kan belum ada pemilihan mata pelajaran. Yang pertama kalau yang di kimia itu malah pembelajarannya masuk di IPA. Di IPA itu ada fisika, kimia, biologi dari 1 buku paketnya. Dan itu pembelajarannya ada 6 jam pelajaran. Nah itu nanti untuk memisah anak yang terkategori per kelas itu bagaimana nanti prosesnya dalam kelas? Mohon penjelasannya lebih dalam tentang diferensiasi proses, dan kontennya nanti akan berkaitan juga isinya. Nanti belum juga ke produknya. Mohon. Dan kalau bisa Bapak juga mengaitkan tentang masalah asesmen, Pak. Asesmen itu kan ada diagnosis. Diagnosis. Jadi dari diagnosis itu kan kita sudah mengetahui juga pemahaman anak sebelumnya, apakah yang saya ajar di kelas tersebut dalam menyelesaikan tugas-tugas belajarnya dan
metode angket melalui GIVO ini ya. Sementara kesiapan belajar kulit dilihat dari hasil belajar materi prasyarat ya. Yang tadi Mas dari Mas dari Pamekasan diagnostik, nah, ya kan? Tenang Mas, ya itu ya. Yaitu tata nama senyawa kimia sebelum masuk kan prasyaratnya itu kan. Nah, ternyata terjadi korelasi yang positif antara kedua metode tersebut. Berikut adalah hasil pemetaan kebutuhan belajar murid kelas 10-2 sorry. Nah ini Bapak Ibu, anak yang senang kategori seni itu ada sekitar 45,2%, sedangkan yang mengarah ke seni, musik dan sebagainya itu dia ada 32,3%, dan yang membaca ya itu kan bahasa Indonesia ya, membaca itu yang kelompokannya itu adalah sekitar 22,6%. Ya, ini adalah hasil pemetaan berdasarkan minat belajar. Ada sampai sini bisa paham Bapak Ibu ya? Kemudian yang berdasarkan visualnya anak itu dia yang banyak, yaitu ada 64,5 yang melihat baru ngerti, sedangkan yang mendengar 22,6%, yang kinestetik lebih sedikit yaitu 12,9%. Ya. Ini saya dapat dari mana? Ya, saya dapat dari BP karena di awal ada tes agnostik kan. Tetapi saya tidak langsung dengan BP juga. Saya harus cross recheck karena di saat anak masuk awal jebret ya, itu ada tes analisis diagnostik. Kalau di SMA Kota Malang itu sebelum MPLS anak sudah ada tes analisis diagnostik, dan tesnya pun online melalui salah satu lembaga ya, itu di situ ya. Saya dapat hasil itu, tetapi saya harus mempunyai data penyeimbang, data yang bisa untuk saya lebih yakin, yaitu saya mempunyai data untuk tes analisis diagnostik non kognitif. Saya membuatnya ya bersama dengan beberapa teman ya tuh, dan saya itu sudah saya lakukan 2 tahun lalu sejak tahun 2021 ya. Saya melakukan diferensiasi ini sejak tahun 2021 ya. Setelah saya lulus guru penggerak angkatan 1 itu kan, saya Agustus, September, November itu sudah langsung saya action gitu. Karena saya harus melaporkan kegiatan pada kementerian. Nah, Bapak Ibu, kita kerja ini di awal saja yang agak perlu waktu, tidak ruwet, perlu waktu ya. Kalau ruwet nanti ini apa itu putus asa ya. Hanya 1 kali toh, setelah itu wis dipakai terus enak wis ya tuh. Yang pertama minat ya, minat. Nah, nama murid saya ada ini ya, yaitu terus targetnya bagi anak-anak yang suka membaca
yaitu menyajikan hasil capaian belajar, menulis dan menyetarakan persamaan reaksi kimia dalam bentuk tulisan artikel. Ya, ini. Kemudian anak-anak yang senang menggambar atau melukis itu nanti produknya yang harus sebagai tagihan itu adalah menyajikan hasil capaian belajar, menuliskan dan menyetarakan persamaan reaksi dalam bentuk peta konsep boleh, infografis boleh, catatan indah boleh, atau poster komik boleh, ya. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang senang seni, ya, yang senang seni, tagihan produknya adalah menyiapkan hasil capaian belajar, penyetaraan persamaan reaksi dalam bentuk bisa lirik lagu, bisa puisi, bisa video, bisa animasi. Artinya apa? Artinya saya sebagai seorang guru mewadahi anak-anak tersebut untuk mengeksplor bakat dan minatnya, memberikan wadah, memberikan ruang kepada anak murid saya, karena bisa jadi setelah lulus nanti dia akan berhasil sebagai komiter, penulis, pembuat komik, ya. Di saat saya masih di SMA 2 Kota Malang, ya, di awal saya baru pindah di SMA Negeri 5 kan tahun 2021 Bapak Ibu. Sebelumnya saya di SMA Negeri 2 itu ada siswa saya yang sampai sekarang menjadi penulis komik, ya, dan dia sekarang berpenghasilan itu sudah sampai 200-an, di atas 200-an JT, ya. Jadi sebelum saya ini sudah ada, nanti hasilnya anak itu ada di sini, ya, ada nanti. Tuh. Itu anak saya waktu di SMA 2, ya. Nah, bisa jadi nanti anak-anak itu dia sukses bukan dari lulus jurusan kimia, enggak. Mungkin dia sukses di dunia yang lain, ya, sebagai seorang puisi dan sebagainya. Nah, itu kita wadahi, ya, ini mewadahi bakat minat anak, ya, di situ bisa menjadi seorang pembuat poster dan sebagainya, ya, gitu. Ini tujuannya. Kemudian yang kedua, profil belajar murid, ya, profil belajar murid. Nah, profil belajar murid yang visual itu ada, teori kinestetik ada, ya. Nah, sekarang untuk proses, ya, tapi prosesnya yang visual itu adalah menggali informasi dan pemahaman materi melalui visual, membuat komik dengan banyak ilustrasi gambar, percobaan, reaksi kimia, dan ilustrasi molekuler reaksi kimia. Kemudian yang auditori menggali informasi tentang materi melalui media podcast. Bisa jadi nanti anak mempunyai produk yang auditor itu bentuknya podcast. Saya punya, nanti ada di sini. Saya ada di sini punya. Memang tidak seperti Deddy Kobus, ya. Tidak seperti beliau, ya. Kan masih perdana, kan. Tapi kan suatu saat bisa lebih dari mereka. Kita harus punya keyakinan itu, membesarkan anak seperti itu, ya. Paling tidak kita sudah mewadahi itu, ya. Misalkan podcast, persamaan reaksi kimia, serta disertai interaksi melalui diskusi lisan, ya. Awalnya anak pasti agak malu-malu, tapi lama-lama hilang malunya, ya, menjadi terbiasa. Paham Bapak Ibu, ya? Ya, ini yang kawan-kawan harus tahu ini. Jadi di awal kalau hasilnya jelek ya apa-apa, biarin aja, ya itu. Kemudian yang kinestetik, gimana kinestetik ini? Menggali informasi dengan melakukan percobaan sederhana untuk dapat menuliskan dan menyetarakan persamaan reaksi, ya. Ini nanti dalam bentuk laporan prakteknya, ya, itu Bapak Ibu.
Terus kesiapan belajar, yang ketiga ini ya. Kesiapan belajar yang pertama dapat membuat rumus kimia dan memberi nama berbagai senyawa dengan cepat dan tepat. Jadi anak dikasih langsung kerja benar dan tepat. Nah, itu nama-namanya ada ya, itu yang seperti itu. Kemudian nanti yang agak benar tapi masih membutuhkan tuntunan, kemudian yang itu juga ada. Jadi seperti itu, ada bimbingan dari guru ya, perlu bimbingan khusus. Itu berarti anak-anak yang lower ya. Kalau itu yang lower, itu yang perlu bimbingan khusus ya, seperti itu ya, seperti ini ya. Ini kan kita sudah tahu dulu kan ya, jadi gampang. Setelah kita tahu ini Bapak Ibu, itu kita enak melakukannya ya. Nah, setelah kita tahu, maka prosesnya adalah belajar. Kalau yang cepat itu langsung aja belajarnya adalah mandiri ya. Kemudian kalau yang benar tapi perlu waktu yang ya standar ya, benar tapi standar ya, perlu bimbingan dalam membuat rumus kimia dan memberikan nama senyawa tertentu. Bimbing juga, tapi nggak terlalu seperti yang power ya, itu ya, seperti itu. Waktunya lebih banyak yang power kita. Nah itu Bapak Ibu. Nah, dari hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar untuk merancang modul ajar berdiferensiasi pada materi persamaan reaksi kimia. Materi ini merupakan submateri dari materi perhitungan kimia. Materi ini menjadi materi prasyarat sebelum memasuki buku ya, stoichiometri atau perhitungan kimia atau konsep Bapak Ibu. Nah, tiga langkah ini Bapak Ibu jangan stres. Saya lihat mukanya nggak ceria semua ini ya. Jangan membayangkan yang susah, membayangkan diri saya saja. Ya toh? Ya, membayangkan 9 kelas nggak apa-apa. 9 kelas nggak apa-apa Ibu. Kan kita kerjanya 1 kali. Ya, 1 kali. Jangan membayangkan yang susah Bapak Ibu. Kita membayangkan tuh setelah saya melakukan ini berarti anak-anak saya lebih bisa memahami, anak saya punya kemampuan, bakat minatnya kayak ini. Saya bisa mengarahkan anak saya supaya berhasil di kemudian hari. Dan itu adalah tabungan kita untuk di akhirat nanti. Coba Pak Ibu ya, kita berpikirnya kan kita melayani anak-anak ya, itu kayaknya susah tapi di awal saja, setelah itu enak wes pokoknya. Seperti saya di awal saya susah tapi lama-lama menjadi biasa ya. Karena apa? Karena datanya kan sudah ada di BK ya toh. Terus analisis diagnostiknya harus membuat. Tak kasih contoh nanti, ayo kurang apa saya, kurang baik. Tak kasih contoh. Yang penting kita ayo bergerak, tergerak dan menggerakkan bersama-sama. Oke? Ya, ayo tepuk tangan dulu untuk semua MPMA Jawa Timur ya. Tuh, Pak dicatat Pak. Ya dicatat. Mereka siap untuk bersama-sama menggerakkan anak-anak dan juga menggerakkan semua stakeholder yang ada di Provinsi Jawa Timur Pak ya. Kalau ini bisa berjalan Bapak Ibu, insya Allah ya, pasti anak-anak kita akan lebih terarah dalam pembelajarannya. Kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari anak kita ya. Itu di situ. Terus bagaimana sih caranya membuat modulnya? Dari tadi kan yang diincar-incar kan itu. Saya tuh tahu kok isi hati Bapak Ibu itu.
Tahu saya tuh. Ya, saya paham. Ya. Tapi kita harus janji, saya kasih, tetapi Bapak Ibu juga harus menyempurnakan, ya, dan siap melakukan untuk berbagi. Ini yang saya sampaikan di Tarakan minggu kemarin ya. Saya ditarakan ya. Setelah saya kan pembina di sana, saya kasih. Setelah saya turun, ya turun untuk melakukan, ada juga dari kementerian ya, saya turun untuk melakukan itu. Ternyata guru yang dikirim oleh sekolahnya, ya mohon maaf, dengan sesama MGMPS-nya itu dia pelit. Nah, saya tidak mau seperti itu. Ya. Justru kita harus berbagi. Ya. Ini penting, Bapak Ibu. Ini penting. Ya, saya tekankan sekali lagi, ilmu itu harus kita bagi. Semua orang mengerti itu lebih baik. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Bapak Ibu, setelah kita mempunyai pemetaan tadi, kita akan melakukan yang namanya membuat perangkat. Dulu namanya RPP. Bapak Ibu sekalian ya, RPP itu berangkatnya harus dari yang namanya silabus. Sekarang namanya alur tujuan pembelajaran. Apakah Bapak Ibu sudah mempunyai ATP? Halo? Kok dikasih mati? Jujur, sudah punya ATP Bapak Ibu? Karena ada yang mengajar tidak melihat ATP, tapi lihat dari buku. Kalau kita mengajar lihat dari buku, itu nanti tidak sama dengan apa yang sudah dikonsepkan. Ya, buku itu adalah salah satu sumber belajar, tetapi rambu-rambunya harus kita dari alur tujuan pembelajaran dari CP-nya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kayaknya kecil-kecil ya. Kalau ATP yang lain itu rata-rata yang namanya IPTP nggak ada ya, mereka langsung TP, ATP dan kesana. IPTP ini nggak ada. Ini IPTP ini made in Pak ini ya, itu saya sendiri ya. Ini untuk memudahkan saya secara pribadi dan teman-teman yang saya layani ya, itu supaya lebih terarah, yaitu indikator pencapaian tujuan pembelajarannya itu lebih terarah. Bapak Ibu, saya tadi struktur atom ya, struktur atom. Nah, struktur atom itu di ketiga. Oh, bukan struktur atom tadi, kan persamaan reaksi. Persamaan reaksi di sini. Nah, ini. Nah, ya kan? Persamaan reaksi. Ya. Ya, kan di sini kan. TP-nya bunyinya ini. Peserta didik mampu menuliskan reaksi kimia dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, ya kan?
KTP-nya yang pertama adalah peserta didik mampu menuliskan ciri-ciri dan jenis reaksi kimia serta menuliskan persamaan reaksi kimia melalui tagihan saya punya tagihan untuk ini adalah infografis reaksi kimia ya tuh, atau yang lain tak kasih tanda itu ada artinya ya tuh. Nah seperti itu berarti Bapak Ibu, berarti saya mulai merancang ke modul ajarnya ya, masih butuh waktu ya, karena actionnya kan Bapak Ibu kan nanti harus membuat ya. Kompetensi awal oke, wes jos pokoknya teman-teman itu ya. Profil pelajar Pancasila oke lah. Sarana dan prasarana wah cepet ini ya, cepet wes. Target peserta didik mulai berpikir kan, targetnya apa yang anak didik saya ini ya. Bapak Ibu, yang ideal memang setiap kelas berbeda, tetapi kalau kita sampai seperti itu nanti kita nggak punya waktu yang lain, istri kita, anak kita, suami kita nggak terlayani, dosa ya, ya apa itu. Jadi kita lakukan klasikal kelas apa itu namanya 21 ke 11 10 2 10 3 namanya paralel. Paralel ngomong paralel Pak soalnya saya terpesona dengan Bapak lihat saya terus sampai grogi ya, itu ya. Nah Bapak Ibu, ini kita mulai berpikir tujuan kita untuk anak kita mulai berpikir dari sini Bapak Ibu. Oh ya di PTN ya jangan susah itu. Nah kemudian Bapak Ibu, saya menggunakan pembelajarannya adalah 5 ini Bapak Ibu ya. Di sini kemudian kompetensi intinya, tujuan pembelajarannya, pemahaman bermakna. Nah ini mulai berpikir, pembelajaran bermakna ini mulai berpikir kita ya tuh. Nah, kemudian pertanyaan pematiknya juga kita harus buat ya. Kegiatan pembelajaran, nah ini yang mulai kita duduk manis di laptop ya. Kalau tadi masih bisa ini ya ini di iPad gitu ya, itu ya. Tapi kalau sudah mulai ke sini, mulai di PC atau di laptop ya ini. Oke lah, kita punya pertemuan. Saya punya satu pertemuan pertama 1 jam ya, buat 1 jam saja. Bapak Ibu, saya di sini juga menyantumkan linknya untuk ini ya. Kemudian ini juga prosesnya kegiatan ini. Kalau hal seperti ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu lebih mahir daripada saya ya. Dos pokoknya itu. Pokoknya kalau ini mesti mantap gitu ya. Mantap gitu. Ya terus ini mantap. Asesmennya bisa ya itu. Pengayaan materi ini biasa. Itu kalau ini ya gampang, usah daftar pustaka apalagi tulis Malang ini gampang gitu ya. Saya memang buat supaya bahagia dulu Bapak Ibu, karena sebentar lagi Bapak Ibu harus mengerjakan sesuatu loh. Tenang aja, nggak usah ini Bapak Ibu. Saya izin minum dulu Bapak Ibu ya. Mempunyai rubrik penilaian, membuat RPP wis fasih, membuat modul ajar sudah mulai agak fasih. Tapi jangan lupa kita harus mempunyai rubrik. Tidak bisa kan kita tiba-tiba menilai anak langsung nggak bisa, karena kita harus by data. Zaman sekarang orang tua kalau anaknya nilainya jelek, orang tua akan komplain. Apalagi kalau orang-orang anak-anaknya itu bapaknya dosen, pasti itu data. Seringkali saya di bakal kurikulum itu seringkali dikomplain di sana setelah terima rapor. Sebelum terima rapor nggak pernah datang orang tuanya. Setelah terima rapor orang tuanya datang. Pak, anak saya sudah saleskan
di KO, di netron, di tetek bengek. Nah, sudah les ini, tapi nilainya anak saya kok jelek. Saya panggil gurunya. Kalau dia punya data, itu langsung saya hadapkan. Tapi ya Pak, sebentar Pak ya. Katanya, duh, dataku nih, hilang ya Pak. Saya juga punya alasan, Pak mohon maaf Pak, mungkin 2 hari lagi Pak ya, soalnya bapaknya lagi ternyata ada tugas dinas. Ya, soalnya bagaimana? Gak ada data, bisa bahaya. Nah, selama 2 hari ya saya kejar ya, kejar supaya punya data macam-macam itu. Bagaimana ya akhirnya seperti itu. Itu hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati ya. Apalagi kalau kita yang ada di kota seperti saya, Kota Malang ya, itu banyak universitas, orang tuanya banyak yang dari perguruan tinggi, itu hati-hati gitu. Saya selalu pesan itu hati-hati. Makanya nggak enak jadi wakil kurikulum itu nggak enak ya, banyak masalah gitu ya. Paling enak jadi guru biasa loh, itu saya merdeka guru biasa. Bapak Ibu lanjut. Nah, ini adalah nilai penugasan Bapak Ibu ya. Nanti tujuannya apa? Nanti dimasukkan di sini sesuai saja, sesuaikan. Yang ini nanti tagihannya. Ini tak buat secara umum. Ini secara umum Bapak Ibu. Ini secara umum ya. Nanti disesuaikan. Auditorinya apa? Ini disesuaikan. Waduh, ini sebetulnya ada garis ini ada garis ini misalnya. Nanti tambahin sendiri ya. Halo, nggak mau? Masa saya harus nambahin Rek? Bapak Ibu sendiri lah tambahin itu, nanti ini tambahin di thread gitu ya. Ini harusnya ada garis supaya cantik gitu ya. Nah ini yang saya maksud global itu Pak kemarin ya, tadi itu ini global. Jadi ada 4 seharusnya, visual, auditory, kinestetik dan global ya. Tuh, ini semua sama, penilaiannya ada. Dan yang paling penting itu di sini Bapak Ibu. Ini yang kadang-kadang kalau ininya nggak apa-apa sih, bisa ya. Yang sini Bapak Ibu sebentar, kesuai. Waduh. Ya. Nah, Bapak Ibu, ciri khas kita kimia ini kan selalu mempunyai LKS dan LKPD, ya kan? LKS atau LKPD kan? Ibu yang dari Nganjuk dan kawan-kawan saya semuanya, ini yang akan saya jawab ya. LKPD-nya setelah kita tahu anak kita kelompokan menjadi visual, auditory, dan kinestetik ya. Kita pun melayani anak dengan 3 model tersebut ya. Nah, kalau yang visual, saya mempunyai LKPD-nya ya. LKPD-nya itu saya kasih nama adalah Lembar Kerja Pembelajaran Murid. Nah, itu ya. Di situ ini seperti ini modelnya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud, yang saya ngomong tadi itu Bapak Ibu, dari anak saya ya. Ini hasilnya. Bagaimana menghasilkan si amonia? Ini adalah miliknya siswa. Ini siswa saya, murid saya dulu. Saya masukkan di sini. Kalau hanya N2 plus H2 anak panah N3, terus ada obsesi reaksi, selesai. Ya kan? Cepet kan? Tapi apa maknanya? Kok dia N2 ya? Kok nggak N saja? Oh, H2 ya? Oh, hanya H saja, kok nggak H saja? Nah, ya. Anak-anak nggak paham ya. Tapi dia lebih paham loh ini. Dia membuat 2 yang ini Bapak Ibu. Yang ini ya. Ini ya, membuat seperti ini. Ini tanpa intervensi dari guru. Tanpa intervensi dari guru, ini membuat sendiri.
Ya ini bisa dibayangkan anaknya, ya itu. Ya. Kalau dia nggak mempunyai jiwa seni, ya susah. Tidak punya jiwa kreativitas, susah. Ayo, G apa G? Nah, itu kan, ini. Ya. Nah, terus seperti itu. Saya pun saat itu tidak terbayangkan kayak ini, gitu ya. Tapi setelah hasilnya, saya, ya Tuhan, ternyata anak saya jauh lebih bisa memahami daripada saya. Yang saya sudah S1 kimia, anak saya masih SMA, dia lebih memahami. Setelah dikasih kebebasan untuk membuat daya kreativitasnya. Nah, itu luar biasa. Sampai sini, ya. Nah, terakhirnya itu. Nih, terakhirnya. Luar biasa, Bapak. Itu yang audio. Kemudian kalau yang visual, sekarang yang audio gimana? Ya ini audio, ya. Saya sampai jam 10 ya. Dan ini kinestetik. Kayak kalau membuat rekap ini Bapak Ibu pokoknya jos, ya. Tapi merancang pembelajaran itu menjadi diferensiasi di awal tadi itu Bapak Ibu, di awal tadi, ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh yang saya miliki. Saya harus hidrogen, oksigen, karbon, dan lain sebagainya. Sifat atom adalah sama atau identik dengan suatu unsur tertentu. Atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Partikel penyusun atom. 1. Proton. Apa itu penyusun atom? Penelitiannya. Isoton kemudian Saya percepat karena waktu. sifat kimia dari Isoton adalah Isobar merupakan unsur yang berbeda atau suatu golongan yang sama. Oke, itu salah satu contohnya, ya. Kemudian ada lagi, tadi itu ngomong titik beku ya. Saya titik beku. Ini titik beku anak membuat produk, tapi produknya dalam bentuk infografis, ya. Ini salah satu contohnya seperti ini. Contohnya anak membuat, ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian kalau titik beku yang lainnya ada. Tekanan kuat, ya. Ini seperti itu, Bapak Ibu. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Kemudian yang kinestetik, ini dia membuat laporannya. Kinestetik kan habis praktikum, kemudian dia membuat laporannya. Nah, yang dipresentasikan dengan teman-temannya, itu Bapak Ibu. Nah, terus apalagi yang kita pikirkan nggak bisa, semua pasti bisa, ya Bapak Ibu. Oke, mungkin kita bisa tanya jawab sebentar sebelum kita mulai bekerja. Oh ya, ini saya sebentar aja, ini 3 menit atau 2 menit, 1 menit, ya. Ini rancangan asesmen diagnostik non kognitif Mas yang dari Pamekasan yang tadi tanya, ya. Ini saya mencoba membuat, ya. Tapi harus disempurnakan oleh semua tim, ya. Ini ada asesmennya, ya, yang kita buat, ya. Saya 2 tahun ada beberapa perubahan. Ini adalah perubahan yang terakhir yang saya pakai di saat
untuk struktur atom. Ya, ini ya asesmennya, nanti anak-anak tinggal isi, kita masukkan di buku form sehingga nanti supaya cepat saya menganalisisnya kan cepat ya. Nah, saya langsung analisis, anak tinggal menjawab saja jawabannya A, B, C, D gitu aja, sehingga nanti A itu bagaimana, saya punya kunci jawabannya di sini. Kalau A yang paling banyak artinya apa, B paling banyak artinya apa, ini ada, sudah ada instrumen Bapak Ibu. Nah seperti itu. Nah, itu yang saya sampaikan. Monggo kalau mau ada yang bertanya, monggo. Saya Nani Puspitosari dari Madua Blitar. Kebetulan kami sudah 2 tahun ini melakukan IKM Bapak. Nah, dari pengalaman saya ini dari placement test kan kita tahu anak auditorial atau visual dan lain sebagainya kita tahu. Tapi ketika di kelas kita misalkan dikelompokkan sendiri-sendiri begitu untuk membentuk kelompok untuk mendapatkan tugas kita, kadang ada anak-anak tertentu itu nggak mau Pak seperti itu. Saya pengennya seperti ini Bu, saya pengennya seperti itu Bu, gitu Pak. Terus itu nanti pada saat penilaiannya bagaimana Pak? Terus kan kadang ada anak yang masih ragu-ragu gitu Pak. Terima kasih Bapak. 12 ya, kalau 12 kan masih pakai K13 ya. Saya ada kirim yang K13 saya hidrolisis, itu K13. Itu saya kirim yang hidrolisis, itu K13 belum kurikulum merdeka loh ya. Yang terakhir nih saya kirim ini, ya itu. Baik Bu, Ibu gak usah khawatir. Anak dikelompokkan gak mau, Ibu jangan khawatir. Ya, di awal nggak mau biarkan aja dulu, tetapi tagihannya tetap, ya, tagihannya tetap dikelompokkan. Di saat pembelajaran dia nggak mau, nggak apa-apa. Nanti dengan seiringnya waktu dia nanti akan menjadi mau, karena mau nggak mau kan, itu kan teknisnya kita sebagai guru saja ya. Teknis guru, kita sebagai guru sudah kita, misalkan ada 20 anak siswa kita, 10 auditori, kemudian ada 5 visual, 5 kinestetik misalkan ya, ya. Ternyata yang kinestetik tadi aku nggak mampu karena aku berteman dengan teman si A, jadi aku satu kelompok di sini aja guys, itu nggak apa-apa, karena kita kasih tahu dia nggak mau, biarin aja, karena dia nanti lebih nyaman di situ. Kalau kita paksakan tempat duduknya berubah, dia menerima pelajaran itu hatinya nggak sejahtera, terkekang hatinya, nompo pelajaran itu yang cantik jadi jelek, yang ganteng jadi jelek, karena apa? Tenggeru toh aja. Makanya kita harus bisa memahami anak tersebut, biarin nggak apa-apa, tetapi pasti nanti dia dengan seiringnya waktu akan mengikuti, karena tagihannya dia kan tetap gitu. Itu kan teknisnya kita ya, itu di situ. Oleh sebab itu saya selalu menggandeng Bapak Ibu BK saya selalu berkomunikasi, karena di dalam kurikulum merdeka itu yang namanya guru BK itu adalah artisnya di sekolah ya, artisnya di sekolah ya, karena guru BK sangat berperan dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Begitu Bu. Oke, sampun, monggo. Ada lagi? Masih kurang 5 menit kita bekerja. Saya bilang kurang 5 menit, langsung angkatannya 2 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Mita Yulia dari Manfaat Kediri. Mungkin pertanyaan saya hampir sama dengan Bu Nani Puspito ini ya, berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang siswa yang berada di kelas. Kalau seandainya kita mempetakan siswa kita itu dengan menggunakan pretest, jadi fokus kita pada kognitifnya, itu terkadang kita memiliki permasalahan psikologi dari siswa itu, Bapak. Artinya begini, kalau kita sudah memetakan dari yang mampu, sedang, atau yang kurang mampu, mohon maaf seperti itu misalnya. Tapi ternyata siswa kita itu kadang-kala ada yang merasa, mohon maaf, saya kok dikelompokkan orang yang G misalnya gitu ya. Terus ada juga yang merasa pintar itu saya dikelompokkan di sini. Mungkin kami minta sharing pendapat saja, pengalaman dari Bapak, supaya mengantisipasi siswa kita itu tidak terjadi psikologi yang mungkin katakanlah ada yang down karena dikelompokkan di kelompok seperti ini, nah di SMA yang telah Bapak lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Biar kita untuk melihat kesahihannya, kita juga melakukan tes analistik diagnostik non kognitifnya juga ya. Itu. Nah, kalau siswa merasa seperti yang disampaikan oleh Ibu dari Kediri tadinya, dari Blitar ya, sama ya, biarkan aja, diikuti aja siswanya, supaya dia nyaman, kondusif dulu di sekolah, di kelasnya dia kondusif, tapi tagihannya kan tetap tagihan anak. Nah, nanti kita akali anak-anak yang namanya ini tagihannya bisa podcast, bisa video, bisa ini itu aja. Nanti dia milihnya bentuknya apa terserah. Nah, tapi kan kita sudah punya kelompok kan, ya kita akali. Nah, misalkan anak yang jumlahnya 10 tadi ya, itu nanti produknya salah satunya bisa A, B, C, D, E atau yang lain. Nah, itu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kan di saat kita memberikan diferensiasi konteks, itu kan semua dapat kan, anak-anak dapat loh, diferensiasi konteks kan dapat anak-anak. Di saat proses inilah kita melakukan prosesnya, pembelajarannya, dapat semua kan. Yang membedakan apa? Produknya yang membedakan. Ya, produknya, kontennya kan kita memberikan itu kan sama, ya kan? Ya, sama. Jadi materinya yang kita berikan sama. Ya, Bapak Ibu harus paham ya. Kawan-kawan, halo. Nah, itu saya senang. Ojo, saya itu kalau di kelas, kalau anak saya diam, saya nggak senang. Saya maunya anak itu ribut di kelas ya. Tapi ributnya adalah mendiskusikan materi yang sedang dipelajari. Itu ya. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu, diferensiasi memang ada konten, produk, dan proses. Konten yang kita berikan, materinya sama. Kalau kita persamaan reaksi ya semua persamaan reaksi. Ya. Ingat ya, persamaan reaksi yang kita berikan saat ini ya, persamaan reaksi semua ya. Proses pembelajarannya itu yang kita bedakan ya. Di saat saya menayangkan PPT saya tadi, teman-teman yang visual kan langsung melihat, betul nggak? Teman-teman yang auditori mendengarkan saya bicara nggak? Dua-duanya sudah terakomodir, betul nggak? Betul. Ya. Yang kinestetik bagaimana? Belum. Karena saya tidak melakukan proses persamaan reaksi atau saya belum menampilkan untuk link dari pembelajarannya. Ya, di situ.
dua kan tidak terpenuhi. Ya, berarti produk yang saya sebagai tagihan untuk anak-anak itu yang membuat berbeda kelompok satu dengan kelompok lain, ataupun tagihan individu satu sama lain pasti berbeda walaupun bentuknya bisa sama. Artinya gini, kalau misalkan dia membuat poster, bentuknya kan poster sama toh, tapi kan pasti isinya beda. Membuat komik sama-sama membuat komik, tapi tampilannya beda. Nah, podcast sama, tetapi modelnya beda. Tuh, ya Bu. Ya cukup. Sekarang kita masuk membuat. Ya, membuat kelompoknya sudah saya share di grup IKM. Kelompok satu, nama-nama kelompok panitia ya yang share ya. Cuman saya mendapatkan ada 10 kelompok Pak Lili siap. Jadi 10 kelompok ini membuat modul ajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Seperti kelompok satu, nggak tahu namanya siapa saja, nggak tahu ya. Itu nanti yang akan dikerjakan yaitu membuat modul ajar yang isinya 4 ini. Ya, 4 ini modul ajarnya. Bapak Ibu, untuk diferensiasinya itu kan Bapak Ibu kan belum punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok 5. Jadi kami tadi mendapat bagian materi tentang nanomaterial. Ini hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, elemen atau topik pemahaman kimia dan keterampilan proses atau aplikasi struktur atom dalam nanoteknologi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama sebelum masuk ke materi nanomaterial, yang pertama
atom. Jadi diawali dengan kita menghubungkan antara ukuran partikel dengan luas permukaan, di mana pada intinya luas permukaan dari suatu benda itu sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel. Untuk menjelaskan ukuran partikel dan luas permukaan, kita menerapkan sistem atau memperhatikan diferensiasi. Bahwa intinya bahwa luas untuk ukuran partikel, semakin kecil ukuran partikel, luas permukaan itu semakin besar. Untuk pemahaman ini kita masuk pada LKPD. Di LKPD akan diberikan, meskipun mohon maaf ini LKPD-nya belum jadi karena harus digambarkan. Jadi kita memberikan benda yang ukurannya besar, diberikan ukuran di sini kita memberikan benda yang ukuran bendanya itu misalnya 2 cm kali 2 cm kali 2 cm dalam bentuk kubus. Kemudian dalam bentuk gambar, ini yang untuk memfasilitasi anak yang auditori, gambar ini dipecah menjadi 2 misalnya, sehingga menjadi 2 kali 2 kali 1, yang masing-masing dipecah lagi 1 kali 1 kali 1. Ini untuk anak auditori, jadi membaca sekaligus melihat gambar. Sedangkan anak-anak yang visual itu kita berikan video. Jadi mudah sebetulnya nanti kalau kita pakai PowerPoint begitu saja, gambar yang besar ukurannya 2 kali 2 kali 2 ini kita pecah. Dan yang terakhir, jadi Bapak Ibu bingung karena saya menjelaskan sesuatu yang ada gambar tetapi bukan kalimat. Makanya seharusnya ada gambarnya gitu. Nah, nanti saya bukanya file saya kalau ada. Kalau sempat 7 menit agak sempat. Yang ketiga, kita memberikan benda secara langsung. Jadi benda kubus tapi sudah kita atur seperti apa? Bila tadi benda-benda saya ini bukan apa? Kubik itu kan kelihatan sekali. Itu 3, 4 yang ukurannya itu kita pecah. Sehingga akhirnya anak itu mengukur benar. Akhirnya diambil kesimpulan bahwa ketika satu benda yang ukuran awalnya sama, apabila diperkecil akan menghasilkan luas permukaan yang lebih besar. Itu untuk memfasilitasi untuk hubungan antara ukuran partikel dengan luas permukaan dari suatu benda atau partikel. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang pertama, kita belum menghubungkan antara subulatum dengan nanometer. Tulisan ini cukup banyak, 8 halaman sampai 14 halaman. Jadi kita memang sudah memiliki yang ukuran partikel atau subulatum dengan nanometer, nanomaterial. Saja tambahan dari saya, mungkin ada yang perlu Bapak Ibu sampaikan, silakan. Itu akan ada tambahan dari kita dulu. Upload dulu dong teman-teman kita yang luar biasa ini ya, Bapak Ibu. Jadi kelompok 5 dan betul ya, 5 ya. Kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil supersoniknya ya, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Dengan kerja hanya sekian menit sudah menghasilkan, sudah agak kelihatan ya, sudah mulai agak kelihatan untuk materinya ini. Mbak, aku ingin lihat untuk pertanyaan pematiknya yang di atas.
hubungan ukuran partikel dengan luas permukaan? Apa saja contoh penerapan nanoteknologi dalam kehidupan kita sehari-hari? Terus dihubungkan dengan diskusi tadi, Pak. Dengan diskusi tadi, diskusi yang tadi. Nah, itu sudah. Nah, dari sini tadi kan pertanyaan pematikanya itu ya, jika terdapat sebuah benda berbentuk kubus dengan ukuran 2 kali 2 kali 2, itu luas permukaan kubus tersebut. Jika kubus tersebut dibagi menjadi 8, berapa luas permukaannya? Nah, terus ya, nah sepertinya di sini ada pertanyaan dihubungkan dengan pengertian dari partikel. Terakhir kan nanti kan akan bagaimanapun juga yang namanya atom dipecah-pecah sampai kan nggak habis toh. Nah, nanti dihubungkan ke arah situ. Artinya apa? Artinya untuk nanoteknologi ini kita bisa chip itu ya, chip yang ada di komputer ataupun yang di mana-mana itu kan bisa kita arahkan untuk pembuatan produk, walaupun produknya itu bukan hasil buatan anak saat itu enggak, tetapi salah satu contoh tadi kan ada ngomong contoh toh, yang kedua toh, nah nanti arahnya ke situ. Ya, itu. Nah, nanti arahnya ke sana. Ini kan nanti kalian pernah melihat aplikasi teknologi nano di sekitar, nah, nanoteknologi di sekitar, jangan nano nanti ya. Sekalian nona gitu ya. Nah ini, terus bawahnya lagi Pak. Nah stop. Tahukah kalian karbon dalam wujud grafit yang sering kita temukan pada pensil memiliki karakteristik yang tidak keras dan mudah sekali patah. Namun saat karbon menjadi CNT, sifat mekanisnya berubah menjadi sangat kuat melebihi baja. Disebut atau biasa dikenal dengan nama apa dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu Mbak Intan. Yaitu Mbak Intan kan? Gitu kan? Jadi membuat pertanyaannya sudah oke, cuma pertanyaannya ini terlalu kaku ya. Jadi bagaimana membuat pertanyaan itu anak-anak itu apa ya namanya, bisa lebih lagu-lagu manis, lebih enak gitu. Ini hanya masalah bahasa Pak, tapi saya tahu masuknya ini sudah oke gitu ya. Nah, ini di sini nih. Sehingga nanti anak di luar saya menjawab pertanyaannya dari kelompok yang di sana ya tadi ya, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran bermakna gitu ya. Ya, tadi kan gitu ya, yang buku-buku dasar, buku-buku dasar itu kalau nggak salah itu kelompoknya berapa ya? 7 ya? Nah, kelompok 7 tadi ya. Setelah saya belajar tentang nanoteknologi, ternyata saya baru mengetahui kalau intan itu melebihi baja. Nah, selesai. Itu pembelajaran bermakna yang saya dapat hari ini. Begitu Bu dan teman-teman ya. Itu salah satu pembelajaran bermakna. Ternyata yang dianggap baja itu paling kuat toh. Setelah belajar ini ternyata baja masih kalah dengan intan, karena intan itu dia mempunyai kekuatan nomor berapa? Kekuatan intan itu nomor berapa? Kan ada 10 kekuatan di material itu. Nah, ya kalau kita belajar kimia mineral itu kan intan kekuatannya nomor 7 kekuatan. Obat dia yang nomor 10 adalah intan. 1 sampai 10 ya. Kekuatan intan nomor 7. Makanya intan itu selalu dipakai untuk mata bul. Gak mungkin kita ngebul pakai baja, ketemu batu karang yang teguh, hancur bajanya. Ya,
kekuatannya. Tapi kalau kita tembus semuanya, ya kekuatannya dia. Nah itu. Jadi pembelajaran bermakna yang saya dapat dari kelompok 5 ini, di mana saya baru mengetahui kalau intan itu adalah kekuatannya melebihi gajah. Itu pembelajaran bermakna. Terima kasih. Kita aplaus untuk kelompok 5 ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak dan Mbak semua yang cantik-cantik ya. Terima kasih kelompok 5. Sekarang bukan pesan-pesan tapi statement terus ya. Hari ini saya sangat luar biasa bertemu dengan teman-teman saya, kawan-kawan saya dari MA Jawa Timur ya. Ini adalah statement khusus saya. Sampai ketemu di lain waktu, dan juga Bapak Ibu tetap semangat untuk kemajuan anak bangsa kita. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata saya dan juga sikap yang tidak berkenan. Sekali lagi dengan sangat hormat saya mohon dimaafkan.